Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arsip. Ketemu lagi di Arsiparis Berbagi. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan terkait dengan unit pengolah. Sahabat arsip, setiap lembaga, apakah itu lembaga pemerintah, apa itu perusahaan, apa itu organisasi kemasyarakatan, orpol, ormas, dan seterusnya, di dalamnya pasti ada yang namanya unit pengolah. Apa itu unit pengolah? Unit pengolah adalah unit kerja yang dia melaksanakan sebagian fungsi organisasi. Itu unit pengolah. Jadi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari fungsi organisasi. Saya katakan sebagian karena dalam lembaga itu biasanya terdiri dari banyak unit pengolah, tidak hanya satu unit pengolah. Sehingga apa yang menjadi fungsi lembaga itu akan dibagi habis ke sejumlah unit pengolah yang ada. Jadi itu unit pengolah. Jadi unit kerja yang melaksanakan sebagian dari fungsi organisasi. Dengan demikian, unit pengolah itu pasti memiliki kegiatan, pasti melaksanakan kegiatan yang merupakan jabaran dari fungsi organisasi yang diampunya. Dari pelaksanaan kegiatan itu, maka akan tercipta yang namanya arsip. Dengan demikian, di unit pengolahlah arsip itu tercipta. Maka fungsi unit pengolah di sini sangat penting, sahabat arsip. Karena arsip itu lahir juga dari unit pengolah. Maka dalam kearsipan, unit pengolah punya beberapa ketugasan, punya beberapa fungsi. Satu, unit pengolah punya tugas, punya kewajiban untuk mengelola arsip aktif. Jadi, unit pengolah punya tugas mengelola arsip aktif. Mengapa tugas itu berada di unit pengolah? Karena yang menciptakan arsip itu unit pengolah. Yang melaksanakan kegiatan unit pengolah. Dengan demikian, yang menggunakan arsip juga unit pengolah. Maka arsip aktif itu menjadi tanggung jawab unit pengolah. Gitu. Jadi mengelola arsip aktif. Sampai kapan unit pengolah mengelola arsip aktif yang dimilikinya? Sampai arsip itu jarang digunakan. Sampai arsip itu frekuensi penggunaannya sudah menurun. Atau sampai arsip itu memasuki masa inaktif, yaitu arsip yang sudah jarang digunakan oleh unit pengolah. Sehingga terhadap arsip-arsip tersebut, unit pengolah punya tugas yang kedua, memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. Itu tugas yang kedua. Yang pertama mengelola arsip aktif, artinya mengelola itu unit pengolah harus memberkaskan, menyimpan, ya, kemudian menjaga keamanannya, sekaligus melayangkan. Ya. Kalau ada yang meminjam arsip aktif. Karena arsip aktif itu juga harus dilayankan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu tidak semua arsip aktif bisa disajikan untuk kepentingan publik.
Tetapi arsip-arsip tertentu itu sifatnya terbuka, bisa dikonsumsi untuk publik. Maka unit pengolah punya kewajiban untuk memberikan layanan juga terhadap arsip aktif. Gitu. Jadi mengelola arsip aktif. Yang kedua, memindahkan arsip yang sudah memasuki masa inaktif. Gitu. Kapan itu? Ya berdasarkan jadwal retensi arsip. Jadi di JRA itu ada berapa lama arsip itu aktif dan berapa lama arsip itu inaktif. Ketika masa aktifnya itu habis, memasuki masa inaktif, maka arsip itu dipindahkan ke unit kearsipan. Gitu. Dan pemindahannya harus dalam bentuk teratur. Pengertian teratur adalah arsip inaktif yang akan dipindahkan ke unit kearsipan itu harus dibuat daftar terlebih dahulu. Jadi pemindahan arsip inaktif itu harus disertai daftar dan harus dibuatkan berita acara pemindahan arsip inaktif. Gitu. Yang dipindahkan tidak hanya fisiknya saja, tetapi harus disertai dengan berita acara sebagai bukti transaksi antara unit pengolah dengan unit kearsipan. Unit pengolah yang memindahkan, unit kearsipan yang menerima. Buktinya apa? Dibuatkan berita acara pemindahan. Dan berita acara itu dilampiri daftar arsip yang dipindahkan. Jadi seperti itu pemindahannya. Jadi tidak asal mindah. Pemindahan arsip harus dalam bentuk teratur, dibuatkan berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan. Dan itu sebagai bukti, sebagai dokumen kedua belah pihak bahwa sudah melakukan transaksi pemindahan. Itu tugas yang kedua. Jadi mengelola arsip aktif, kemudian memindahkan arsip inaktif. Dan yang tidak kalah pentingnya, sahabat arsip, unit pengolah yang melaksanakan kegiatan pasti menciptakan arsip. Ya, maka di unit pengolah itu harus punya petugas kearsipan. Kalau di unit pengolah tidak punya tugas kearsipan, jangan harap kearsipannya bisa bagus. Karena tidak ada yang menyimpan, tidak ada yang memberkaskan, tidak ada yang memberikan layanan, tidak ada yang memindahkan. Jadi betapa pentingnya petugas kearsipan di unit pengolah. Itu. Terlebih unit pengolah itu selaku pelaksana kegiatan, dia menciptakan arsip, yaitu membuat naskah dinas. Itu. Maka unit pengolah juga harus memahami betul bagaimana membuat naskah dinas yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kalau unit pengolah di dalam membuat naskah dinas itu tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan, nanti akan lahir naskah dinas yang tidak sah, yang cacat hukum. Artinya naskah dinas yang tidak dapat digunakan. Itu. Bukan sekedar sah dan tidaknya, tetapi juga harus memperhatikan aman atau awet tidaknya media yang digunakan. Terkait dengan bagaimana membuat tata naskah dinas yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan, akan kami sampaikan di lain kesempatan, sahabat arsip. Tetapi untuk saat ini yang saya sampaikan itu terkait dengan unit pengolah, apa tugasnya terkait dengan kearsipan. Yang pertama, mengelola arsip aktif. Pengertian mengelola itu mulai dari menciptakan, memberkaskan, menyimpan, kemudian memberikan layanan kepada yang membutuhkan, menjaga keamanannya, termasuk di dalamnya melakukan alih media arsip aktif. Kemudian yang kedua, memindahkan arsip yang sudah memasuki masa inaktif.
Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Ketemu lagi di Arsiparis Berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.